Bapa di surga, terima kasih banyak sehingga kami memiliki kesempatan ini sekali lagi, untuk datang dan mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolong, karuniai kami dengan kehadiran-Mu, berkati kami dengan kehadiran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bahkan tercurah atas kami bahkan sekarang, karena Tuhan, kami membutuhkannya lebih dari apapun. Karena Dialah yang mengilhami firman yang akan kami baca. Dan kecuali Engkau bersama kami, Tuhan, waktu bersama kami tidak akan menghasilkan apa-apa pagi ini. Jadi tolong berkati kami sekarang. Dan kami mengklaim janji di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, bahwa Engkau akan berada di sana di tengah-tengah mereka. Dan Bapa, ada lebih dari itu pagi ini, saat kami belajar bersama secara online, tolong Tuhan, karuniai kami dengan kehadiran-Mu. Kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta, amin. Pelajaran pagi ini berjudul, legal tetapi tidak benar. Bukan legal dan benar, melainkan legal tetapi tidak benar. Dan kita masih mempelajari kitab Nehemia. Pekerjaan membangun kembali tembok telah berjalan dengan kemajuan yang baik dengan Nehemia dan semua orang yang ada di sana. Muncul masalah yang telah diadakan Sanbalat, musuh orang Israel yang iri karena orang Israel sekarang sedang membangun kembali tembok. Anda tahu, dia, Sanbalat, mengancam tidak hanya untuk datang dan menghancurkan pekerjaan, tetapi bahkan membunuh mereka. Maka orang-orang mulai memegang senjata ketika mereka mulai bekerja, mereka mulai mengeluh karena pekerjaan itu berat. Orang-orang kecapean dan ada banyak rongsokan di sekitar yang harus dibersihkan. Tetapi Nehemia meyakinkan mereka dengan pemikiran bahwa Tuhan bersama mereka dan akan berjuang untuk mereka dan menjadi pertolongan mereka. Jadi mereka datang bersama dan mereka memiliki pikiran untuk bekerja. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Dan pekerjaan terus bergerak maju dengan langkah tak tergoyahkan. Dan ketika Nehemia berpikir yang terburuk telah berakhir, maka sesuatu yang baru muncul lagi. Kita akan membaca dari Nehemia pasal 5 mulai dari ayat 1, Alkitab mengatakan. Nehemia 5 ayat 1, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Keluhan baru, masalah baru muncul. Dan kali ini dari dalam kemah, tentang orang Yahudi lain yang juga ada di sana. Masalah internal yang muncul, apa itu? Apa yang dikeluhkan orang terhadap orang-orang Yahudi lainnya, orang-orang yang adalah rekan sekerja dan orang-orang percaya seiman? Apa yang terjadi? Nehemia pasal 5 ayat 2 melanjutkan. Nehemia 5 ayat 2, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Nehemia 5 ayat 3, dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Nehemia 5 ayat 4, juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Nehemia 5 ayat 5, sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada cukup makanan untuk keluarga miskin ini, terutama mereka yang memiliki keluarga besar. Orang-orang menangis karena kekurangan makanan, karena kelaparan. Dan karena kekurangan makanan, dikatakan ada kelangkaan makanan. Bukan karena ada kelaparan literal yang sebenarnya, tetapi orang-orang ini sedang kelaparan, karena mereka tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menggadaikan tanah mereka. Mereka harus menggadaikan rumah mereka. Mereka harus menggadaikan kebun anggur mereka hanya untuk membeli makanan dan cukup untuk makan. Tapi kemudian ketika itu habis, apa yang harus mereka lakukan? Itu tidak cukup. Itu cukup mungkin selama 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin setengah tahun, kita tidak tahu, bahkan mungkin 1 tahun, tetapi kemudian mereka kehabisan lagi. Dan keluarga miskin ini, mereka harus memberikan putra dan putri mereka kepada keluarga orang-orang yang berkecukupan. Dan mereka dibawa ke dalam perbudakan. Mereka menjadi budak, mereka menjadi pelayan. Dan bagi seseorang, hanya agar mereka dapat menyediakan sarana bagi diri mereka sendiri untuk bertahan dan hidup. Mereka telah kehabisan harta milik mereka sendiri. Mereka kehabisan lebih banyak barang untuk diberikan, dan kemudian mereka kehabisan makanan. Dan kemudian mereka mulai mengeluh.
Pada dasarnya, apa yang terjadi di sini seperti yang kita baca di 5 ayat pertama? Nehemia pasal 5. Orang kaya mengambil keuntungan dari orang miskin. Dan tepat ketika Nehemia berpikir bahwa semuanya akan lancar, mungkin yang terburuk ada di belakang mereka. Dan sekarang Tuhan akan membuat jalan menjadi jelas dan lancar, dan pekerjaan akan terus maju dengan energi yang lebih besar. Masalah baru muncul, dan Anda tahu teman-teman, kita harus berharap bahwa ketika kita bekerja di kebun anggur Tuhan, akan ada masalah. Kita harus menduganya, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda bekerja untuk Tuhan, bahwa Dia akan memuluskan jalan tanpa usaha yang lebih atas nama Anda sama sekali. Tidak teman-teman, itu akan membutuhkan keberanian. Itu akan membutuhkan iman. Itu akan membutuhkan banyak usaha lebih hanya untuk memastikan kedamaian tetap terjaga. Jadi kita melihat, bahwa orang kaya mereka telah mengambil keuntungan dari orang miskin. Jadi mari kita lanjutkan, tentunya. Nehemia pasal 5 ayat 6 dan 7. Nehemia 5 ayat 6, maka sangat marahlah aku, ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nehemia 5 ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Nehemia tidak senang mendengar itu. Dia marah dan dia memanggil para penguasa dan para bangsawan. Dan dia menegur mereka. Dia langsung melangkah menangani situasi ini. Dan dia tidak takut. Dia menegur mereka yang makmur. Mereka adalah orang-orang kaya yang memberikan waktu mereka dan sarana mereka. Untuk pekerjaan bahkan hanya membangun dan membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia tidak takut untuk menegur mereka, untuk menyinggung mereka. Membuat mereka marah. Meskipun dia membutuhkan pengaruh mereka dan kemakmuran mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini di sini. Dia tidak senang dengan situasinya. Maka dia memanggil mereka dan dia segera menegur mereka karena perbuatan jahat mereka dan tindakan jahat mereka. Anda tahu teman-teman, kita tidak boleh takut untuk berbicara tentang kebenaran dan untuk yang benar. Dan bagi mereka yang tidak menegur dan melawan mereka yang berjalan di jalan yang salah. Terutama terhadap mereka yang memiliki pengaruh dan memiliki sarana dan uang. Terlalu sering di gereja kita menghormati mereka yang memiliki uang. Dan biasanya mereka yang punya uang, memiliki suara yang harus didengar. Dan itulah yang membawa mereka ke posisi pengaruh dan kemakmuran mereka di awal. Tapi kita tidak boleh takut untuk mengatakan yang kebenaran. Mengapa? Karena lihat teman-teman, kita semua adalah manusia. Kita semua adalah manusia. Kita akan selalu membuat kesalahan. Tidak ada orang di luar sana yang 100% benar. Orang itu sudah hidup. Namanya adalah Yesus, tetapi tidak ada orang lain di bumi ini yang 100% benar. Saya tidak peduli seberapa sukses bisnis yang Anda jalankan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Anda telah membuat beberapa keputusan yang tepat dalam hidup Anda yang memberi Anda pengaruh dan terutama kekayaan Anda. Tetapi di sepanjang jalan, ada banyak kegagalan juga. Jadi hanya karena orang kaya ada di gereja, itu tidak berarti bahwa mereka selalu benar. Bahwa mereka selalu benar. Jadi teman-teman, jika kita ingin melakukan pekerjaan Tuhan di gereja, itu membutuhkan keberanian. Itu membutuhkan tulang punggung. Itu membutuhkan bagi Anda untuk memiliki fondasi yang kuat, untuk dapat berbicara menentang ketidakadilan. Dan bahkan ketika kita menempuh jalan yang salah, bahwa Anda bersedia membela kebenaran terlepas dari kemungkinan konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Dan dalam hal ini, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Dan Nehemia melanjutkan. Nehemia pasal 5 ayat 8. Nehemia 5 ayat 8, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Nehemia, dia sudah mengatur, untuk menebus sebanyak-banyaknya, mereka yang telah dijual kepada bangsa-bangsa lain. Dia telah menggunakan uangnya sendiri untuk membeli kembali orang-orang Yahudi yang telah menjadi budak orang-orang bukan Yahudi di negeri asing. Hanya supaya mereka dapat kembali ke negara asal mereka dan tanah air mereka.
Tetapi sekarang dia kembali ke Yerusalem di sana, tanah airnya, dan dia menemukan orang-orang Yahudi diperbudak oleh orang-orang Yahudi. Demi apa? Demi keuntungan duniawi, mereka menempatkan orang lain dari ras dan agama yang sama dalam posisi yang lebih buruk. Ketika itu tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, untuk melakukan hal seperti itu. Mereka tidak perlu memperbudak saudara-saudara mereka dan mengambil rumah dan tanah mereka, kecuali mungkin itu adalah hal yang sah untuk dilakukan. Dan kita melihat kepada legal tetapi tidak benar. Anda tahu teman-teman, kita bisa berjalan menurut sesuai dengan hukum negara. Tetapi tidak sejalan dengan Yesus. Dan kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Saya ingin Anda mengingat hal ini, karena ini adalah inti dari khotbah kita. Ada kemungkinan bahwa Anda berada di tempat Anda sekarang adalah sah. Menurut hukum Malaysia atau di negara manapun Anda tinggal, di tanah tempat Anda berada, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda melakukan hal yang benar. Hukum Allah dan jalannya harus selalu berada di atas hukum negara. Dan adalah sah bagi orang-orang ini untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Orang-orang miskin yang tidak punya uang dan tidak punya makanan, mereka kehabisan makanan, jadi mereka menggadaikan rumah mereka. Mereka menggadaikan tanah mereka, dan itu adalah tukar-menukar, itu adalah perdagangan, itu legal atau sah, bukan? Itulah yang harus kita lakukan, bukan? Ketika kita kehabisan uang, bahkan di zaman sekarang ini dan di zaman yang kita jalani saat ini, kita dapat memahami situasi ini. Menjual mobil saya, menjual rumah saya, menyingkirkan semua barang dan akhirnya menjual diri saya juga, dan itulah yang terjadi pada orang miskin. Dan Nehemia, dia tidak senang dengan ini. Mengapa? Bangsa kafir melakukan itu dan orang-orang Yahudi diperbudak oleh mereka. Dan dia kembali dan menemukan hal yang sama terjadi di sini. Orang kaya menempatkan orang miskin ke dalam perbudakan, meski itu legal. Mari kita lanjutkan. Nehemia 5 ayat 9, kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Jadi tidak hanya Nehemia memberitahu mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu tidak baik. Tetapi apa yang mereka lakukan juga tidak benar di mata Tuhan. Dia menambahkan bahwa jika ada saatnya mereka benar-benar harus setia kepada Tuhan, untuk benar-benar takut akan Tuhan. Saat ini adalah waktunya, karena bangsa kafir, musuh mereka, Sanbalat, berusaha menghancurkan mereka dan menghalangi pekerjaan mereka. Dan mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan Tuhan di atas segalanya. Tentunya, mereka memegang pedang dan tombak dan perisai. Mereka melakukan bagian mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan Tuhan telah membimbing mereka sampai ke titik itu. Tetapi mungkin saja Tuhan akan berhenti membimbing mereka dan bersama mereka dan menjadi pagar pelindung. Dan menjadi tembok api di sekitar mereka dari musuh-musuh mereka, karena apa yang mereka lakukan sekarang. Anda tahu teman-teman, terkadang ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita menghadapi masalah di semua sisi, kita cenderung merendahkan diri kita sendiri dan kita cenderung meragukan Tuhan dan menyingkirkan Dia, bukan? Tapi kali ini kita harus paling waspada, di mana kita harus paling waspada terhadap diri kita sendiri. Untuk memastikan bahwa kita setia kepada Tuhan dalam segala hal, secara terperinci dan detail. Untuk memastikan bahwa musuh tidak memiliki cara untuk benar-benar menyerang kita dan membuat kita goyah. Inilah saatnya kita harus memastikan bahwa pegangan kita pada Tuhan dan iman kita pasti. Bahwa lubang-lubang dalam iman kita ditutup dan bahwa kita hidup dengan benar dan belajar takut akan Tuhan dengan segenap hati kita. Karena sebenarnya, orang benar, yang kaya, yang makmur, para bangsawan, mereka yang memiliki kemampuan, sama sekali tidak takut pada manusia. Tetapi mereka harus belajar untuk takut akan Tuhan. Anda tahu teman-teman, pekerjaan Tuhan selalu menuntut kewaspadaan dan doa dan kesetiaan. Dan terutama ketika Anda berada di tengah-tengah penginjilan, ketika Anda melakukan penjangkauan. Ketika Anda berada di garis depan dan aktif untuk Tuhan dalam pelayanannya, Anda harus lebih rajin dan memastikan bahwa Anda setia kepada Tuhan, karena pekerjaan membangun tembok itu sendiri tidak dapat menggantikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Anda mungkin melakukan pekerjaan Tuhan,
tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan menyertai Anda. Jadi mari kita lanjutkan. Nehemia pasal 5 ayat 10-11. Nehemia 5 ayat 10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Pajak ini, bunga ini yang mereka minta dari orang miskin. Nehemia 5 ayat 11, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka, pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Anda tahu apa yang Nehemia lakukan? Dia menunjukkan contohnya sendiri, di mana dia sendiri, dia diinvestasikan dengan otoritas Raja Persia. Dan dia dibawa ke sana dalam misi ini dalam arti bahwa Raja menyetujui Nehemia dan dia bisa menuntut gandum dan uang dan keuntungan lain untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan pribadinya, karena dia datang atas nama Raja, kemanapun dia pergi. Orang-orang berhutang budi untuk memberikan padanya, karena dia adalah gubernur yang diutus Raja, Anda lihat. Tetapi alih-alih melakukan itu, Nehemia, dia tidak mengambil apapun. Dia tidak mengambil apapun yang secara hukum boleh dan sah bisa menjadi miliknya. Tetapi sebaliknya dia memberi dengan murah hati untuk meringankan mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Jadi dia mendesak para penguasa itu, para bangsawan, mereka yang telah memperbudak orang-orang Yahudi untuk melakukan hal yang sama. Dia tidak memberikan alasan lain selain bahwa engkau seharusnya tidak menempatkan mereka ke dalam perbudakan ketika mereka sudah sangat miskin. Untuk mengikuti teladannya, untuk tidak memaksa orang miskin, untuk membayar hipotek mereka kembali, tetapi hanya memberikan semua rumah dan tanah mereka. Dan makanan mereka, bahkan hingga ratusan uang dan sen, untuk mengembalikan semuanya kembali kepada mereka. Lihat, apa yang telah dilakukan oleh orang kaya, para bangsawan dan para penguasa adalah sah teman-teman. Bukan di luar batas-batas hukum yang telah dilembagakan Media dan Persia. Itu sebabnya Nehemia menunjuk kepada teladannya. Tetapi dia bahkan tidak melakukannya, dia tidak melakukan apa yang secara hukum menjadi haknya. Apa masalahnya teman-teman? Apa masalah yang kita temukan di Nehemia pasal 5? Ini adalah cinta uang dan cinta keuntungan. Biarkan saya katakan sekali lagi, itu adalah cinta akan uang dan cinta akan keuntungan. Dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya, adalah dengan mengembalikan semuanya kepada orang miskin yang telah mereka ambil. Teman-teman, apakah itu adil bagi para bangsawan dan para penguasa? Apakah itu adil bagi mereka? Tentu saja tidak. Tetapi apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Sangat benar. Orang miskin telah kehabisan uang. Mereka telah menggadaikan rumah, tanah mereka dan akhirnya diri mereka sendiri. Dan itu adalah perdagangan yang adil, bukan? Sepertinya hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi di mata Tuhan, bagaimana dunia melihat apa yang benar? Tidak selalu benar baginya. Dan kita harus memastikan bahwa kita selalu mengutamakan Tuhan di atas hukum negara. Saya tidak meminta Anda untuk menjadi pemberontak, saya tidak meminta Anda untuk memberontak, tetapi teman-teman, kita harus memastikan bahwa kita melakukan yang benar. Apakah Anda memahami? Dan Anda tahu, puji Tuhan, ketika kita melanjutkan membaca, ada hasil yang baik. Lihatlah bagaimana para bangsawan dan para penguasa merespon. Nehemia pasal 5 ayat 12 dan 13. Nehemia 5 ayat 12, berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah, bahwa mereka akan menepati janji mereka. Nehemia 5 ayat 13, juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya. Dan hasil jerih payahnya, demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Orang-orang kaya, mereka berjanji untuk mengembalikan segalanya. Mereka memiliki pertobatan sejati, dan sungguh, Roh Tuhan bekerja melalui Nehemia. Dan di hati para bangsawan, dan mereka yang memiliki posisi dan pengaruh dan kekayaan.
Tetapi Nehemia belum selesai. Mari lanjutkan membaca, tentunya. Nehemia pasal 55 sekarang ayat 14. Nehemia 5 ayat 14, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20. Sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Apakah Anda lihat itu? Nehemia menunjuk pada teladannya sekali lagi. Sudah 12 tahun dan dia tidak makan roti siapapun. Tetapi dari sumber yang berasal dari media Persia itu sendiri. Nehemia 5 ayat 15, tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Mereka menagih orang-orang, dan bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Nehemia 5 ayat 16, aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Anda tahu, Nehemia, dia sampai dengan sangat rinci untuk menceritakan pengalamannya. Para gubernur yang datang sebelum dia, mereka tidak melakukan apa yang dia lakukan. Nehemia tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Gubernur sebelum dia, mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka, secara legal milik mereka. Mereka mengambil tanah, mereka mengambil makanan, mengapa? Mereka ditunjuk oleh raja dan mereka diizinkan. Jadi mereka menggunakan hak istimewa mereka secara maksimal. Tetapi Nehemia berkata, aku tidak pernah melakukan itu. Selama 12 tahun, aku pernah berada di antara kalian dan saya tidak pernah mengambil sedikit gandum pun dari kalian. Dia adalah gubernur. Dia berhak mengambilnya. Apakah Anda mengerti itu? Dia secara hukum dapat melakukannya, dan tidak ada yang akan mengatakan, Nehemia, itu tidak adil. Tidak, dia berada dalam yurisdiksi hukum dan posisinya untuk melakukan itu, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia ada di sana di parit bersama semuanya bekerja, dia dan pelayannya dan semua orang yang datang dari media Persia, bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi untuk menjadi berkat nyata bagi pekerjaan Tuhan. Dan dia melanjutkan, ayat 17. Nehemia 5 ayat 17, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Nehemia 5 ayat 18, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah, seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas. Dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Anda tahu, dia memiliki hak untuk hidup mewah, dia dan semua orang yang datang bersamanya, para bangsawan, tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak melakukan itu. Dia tidak mengambil semua makanan itu, yang merupakan hak sahnya untuk melakukannya karena dia melihat perbudakan yang dialami orang-orang. Anda lihat itu teman-teman, dia bisa, dan pada akhirnya, dia bisa dengan percaya diri mengatakan ini, lihat Nehemia 5 ayat 19. Nehemia 5 ayat 19, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Anda tahu, Nehemia tidak mengatakannya dari kesombongan hatinya, seperti, lihat saya, Tuhan, saya sangat baik. Tapi dia meminta Tuhan untuk membalasnya menurut semua yang telah dia lakukan, sesuai dengan semua tindakannya. Dia dengan yakin berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus dan mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kepada manusia. Anda tahu, cerita ini, dan kita telah melewati seluruh pasal ini sekarang. Cerita ini tepat di tengah-tengah kitab Nehemia. Ini adalah kisah yang sangat menarik tentang apa yang terjadi pada masa pembangunan tembok. Anda tahu, sepertinya ada sedikit pengalihan dari pekerjaan dan fokus tema buku ini. Apa relevansi cerita ini bagi kita hari ini? Tahukah Anda bahwa cerita Nehemia paralel dengan zaman kita sekarang? Hanya karena pekerjaan yang Tuhan telah panggil Nehemia untuk lakukan, yang juga Tuhan panggil untuk kita lakukan hari ini. Dan Anda tahu, kita tidak dipanggil untuk membangun kota fisik. Kita tidak dipanggil untuk membangun Yerusalem baru. Tuhanlah yang membangunnya, dan itu akan turun dari surga di akhir zaman. Jadi bukan itu, dia tidak memanggil kita untuk membangun kembali kota dalam arti sebenarnya, tetapi kita dipanggil untuk membangun dengan cara yang berbeda hari ini. Kita masih dipanggil untuk menjadi Nehemia pada zaman kita.
Anda tahu, dalam Yesaya pasal 58 ayat 12, Alkitab mengatakan ini. Yesaya 58 ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan, yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Anda tahu, teman-teman, kita dipanggil untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, untuk memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Untuk memperbaiki tembok yang tembus, dan Nehemia adalah seorang yang memperbaiki celah itu, ada celah di tembok dan dia dipanggil untuk memperbaikinya. Dan bagaimana lagi kita dipanggil untuk membangun hari ini juga? 1 Korintus pasal 3 ayat 9-11. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, kita harus membangun di atas Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya dasar yang benar. Kita dipanggil untuk menjadi Nehemia di akhir zaman ini. Tapi apa yang telah terkikis? Apa yang harus kita bangun? Apa artinya membangun retakan dan memperbaiki tembok? Jika Anda kembali ke Yesaya pasal 58 dan Anda tahu, kita membaca ayat 12, tetapi dalam ayat 13. Kita diberi petunjuk dan pemahaman tentang apa yang harus kita bangun lagi. Yesaya 58 dan ayat 13 mengatakan, Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Teman-teman, tepat setelah ayat 12, di mana kita dipanggil untuk memperbaiki retakan, tembok yang tembus. Satu hal yang harus kita perbaiki yang telah rusak adalah kebenaran sabat. Kita harus membangunnya kembali. Hukum Tuhan telah diinjak-injak. Dan jika kita ingin membangun, jika kita ingin menjadi pembangun di tembok Yerusalem di Sion hari ini, jika kita ingin membangun kembali sehingga kita dapat mendirikan fondasi itu dan kita dapat menyelesaikan pekerjaan di sini pada zaman kita, itu tidak akan tanpa perlawanan. Perlawanan yang Nehemia hadapi, harus kita hadapi juga. Dan jika tembok itu benar-benar hari Sabat, jika itu adalah pelanggaran yang telah dibuat, yang harus kita bangun kembali. Kita harus berharap bahwa orang-orang seperti Sanbalat, akan datang dan mengejek kita karena memelihara hari Sabat. Mereka akan menantang kita untuk itu. Mereka akan mencoba mendobrak tembok itu, hari Sabat. Kita akan menghadapi bahwa akan ada tantangan dari orang-orang dari dalam yang mengatakan itu sampah. Bahwa itu hanya sekumpulan tradisi dan tidak perlu kita pertahankan lagi. Dan kita hanya berhenti membangun tembok. Apakah Anda melihat itu? Tapi apa hubungannya ini dengan cerita yang kita lihat di Nehemia pasal 5 hari ini? Anda tahu, teman-teman, cinta uang, cinta keuntungan, cinta pameran tidak hanya menginfeksi dunia, tetapi bahkan mereka yang menyebut diri mereka Kristen hari ini. Mereka yang bahkan masih pergi ke gereja, banyak dari kita terjebak hanya dengan mencari nafkah. Dan kadang-kadang dengan mengorbankan orang miskin, dari mereka yang kurang beruntung. Kita mungkin melakukan apa yang sah, menurut hukum negara. Tapi di mata Tuhan, kita gagal. Para bangsawan dan para penguasa, mereka secara legal melakukan apa yang mereka lakukan dan orang-orang, mereka menangis karena mereka tidak adil. Mereka hanya menangis karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk digadaikan, dan itulah mengapa akhirnya mereka datang ke Nehemia. Mereka beroperasi dalam yurisdiksi hukum negara itu, tetapi di mata Tuhan, mereka sangat jauh dari melakukan apa yang benar. Dan Anda tahu teman-teman, bagi kita lebih sering ketika kita mengejar uang, ketika kita melakukan apa yang legal menurut hukum negara. Dan kita mencoba untuk membangun kekayaan kita, lebih sering daripada tidak, itu dengan mengorbankan hari Sabat. Ya, kita melanggar batas pada jam-jam Sabat.
Hasrat kita akan keuntungan untuk mencari nafkah juga dibawa bersama kita ke gereja. Dan pada jam-jam Sabat, bisnis Anda, atau pekerjaan Anda, mengirimi Anda SMS pada hari Sabat, harus menerima telepon, hanya menelepon. Saya tidak sedang bekerja, saya di gereja, tetapi saya hanya perlu menjawab panggilan ini sangat cepat. Kita pergi untuk rapat pada hari Sabat tepat setelah gereja. Ada orang yang punya bisnis Airbnb yang mengharuskan mereka untuk membuka pintu bagi orang-orang pada hari Sabat, dan kemudian mereka pergi keluar gereja. Mereka berkomunikasi dengan pelanggan mereka pada hari Sabat. Anda tahu, teman-teman, ketika Anda memikirkannya dan Anda menganggap hari Sabat begitu penting. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai umat Advent hari ke-7. Kita harus sangat berhati-hati. Dan Yesaya memberitahu kita, ada lubang di tembok Sion. 10 perintah Tuhan telah dilanggar dan Dia memberitahu kita, inilah yang harus kita lakukan. Di awal pasal dari Yesaya 58, Dia memberitahu kita bahwa kita perlu. Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Teman-teman, itulah tepatnya yang dilakukan Nehemia di pasal 5, ketika dia mendengar tentang ketidakadilan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Dia menjadi marah, dia kesal, dia langsung menuju ke rumah orang-orang kaya, yang makmur, yang memiliki banyak makanan untuk dimakan. Dan dia menegur mereka dengan keras seperti yang Alkitab katakan akan keinginan untuk keuntungan di gereja-gereja kita saat ini. Harus dengan mengorbankan memelihara hari Sabat kudus. Dan hari ini saya berdoa untuk hati yang terbuka bagi Anda semua yang mendengarkan. Untuk menerima pekabaran ini seperti yang dilakukan para bangsawan di zaman Nehemia. Dan saya tidak mengatakan bahwa jika Anda menguduskan Sabat sekarang, Anda akan diberkati dan Anda akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Tidak. Para bangsawan dan orang kaya, para penguasa, mereka harus mengembalikan semua yang telah mereka ambil. Mereka kehilangan sejumlah uang. Mereka kehilangan beberapa kepemilikan, jika mereka ingin melakukan yang benar. Apakah Anda melihat itu? Hari ini, pagi ini, saya tidak meminta Anda untuk melakukannya. Karena Tuhan akan memberkati Anda bahkan lebih, 10 atau 100 kali lipat seperti yang Alkitab katakan. Tapi saya meminta Anda hanya untuk melakukan apa yang benar. Anda tahu, saya tidak yakin siapa yang melampaui batas dalam bisnis mereka. Saya tidak mengkhotbahkan ini untuk menunjuk seseorang. Saya tidak tahu siapa yang mencemari hari Sabat, apa yang mereka pilih untuk dilakukan di hari kudus ini. Tapi satu hal yang saya tahu pasti adalah bahwa jika ini tidak akan menjadi masalah, Alkitab tidak akan menyebutkannya sama sekali. Itu tidak akan ditulis di sana untuk kita. Tapi teman-teman, apa yang kita baca di sana bukan untuk mereka yang hidup pada masa itu. Apa yang telah tertulis di sana sekarang ditulis untuk kita yang hidup pada hari-hari terakhir, di akhir zaman. Dan saya tahu dengan pasti bahwa ada seseorang di luar sana, yang benar-benar perlu melihat lebih jelas kembali dirinya sendiri. Dengan komitmen mereka pada kebenaran dan kasih mereka kepada Yesus dan Juru Selamat mereka. Saya tahu dengan pasti bahwa ada seseorang di luar sana yang perlu jujur dengan diri mereka sendiri. Dan saya tahu pasti bahwa ada seseorang di luar sana yang perlu membuka mata mereka terhadap situasi mereka saat ini. Yaitu bahwa mereka tidak berjalan dalam takut akan Tuhan. Teman-teman, saya tidak tahu siapa itu, dan saya tidak menunjuk siapapun. Saya tidak berpikir khotbah ini hanya untuk berkhotbah karena saya memikirkan seseorang, tapi karena ada di Nehemia pasal 5. Dan jika kita ingin menyelesaikan pekerjaan membangun tembok di zaman kita, inilah masalah yang akan kita hadapi. Dan teman-teman, jika orang itu adalah Anda, dan saat Anda duduk di sana pagi ini atau berdiri atau apapun yang Anda lakukan. Jika orang ini adalah Anda, dan kemudian Anda menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang perlu Anda perbaiki. Dan mungkin itu bukan soal hari Sabat. Tapi mungkin Anda menyadari bahwa cintamu akan uang dan cintamu dan keinginanmu akan keuntungan telah menggantikan kedudukan Tuhan. Dan Anda tidak berjalan di luar batas hukum. Anda telah menjadi warga negara Malaysia yang baik atau dari negara manapun Anda berasal. Tetapi Anda belum menjadi pelayan baik surga dan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pagi ini, atas nama Tuhan dan Juru Selamat kita, yang demi keselamatan kita sendiri menjadi miskin,
supaya kita kaya di surga. Saya meminta Anda untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan yang jahat, untuk berbalik dari keinginan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan, untuk uang. Apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Teman-teman, apa yang akan Anda berikan sebagai ganti milik Anda? Dengan kasih karunia Tuhan, saya meminta Anda untuk bertobat, mintalah Tuhan untuk mengampuni Anda. Dan kemudian seperti para bangsawan dan orang kaya, sama seperti Zakeus saat dia berdiri di hadapan Yesus, bahwa kita bersedia mengembalikan semuanya. Untuk menyerahkan apa yang diambil secara tidak adil atau diambil secara adil, tetapi tidak benar. Jadi teman-teman, saya mohon agar Anda melihat dengan baik, keras dan lama pada dirimu sendiri. Bahwa jika uang yang Anda kumpulkan adalah hasil dari melanggar hari Sabat, maka Anda harus menyerahkannya. Anda harus menyerahkannya. Anda mungkin tidak melanggar hukum negara. Mungkin sah bagi Anda untuk beroperasi dalam situasi lockdown ini. Tapi itu tidak benar di mata Tuhan. Maka marilah kita memilih untuk berdiri di atas panji-panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah hari ini. Agar kita dapat menyelesaikan pekerjaan di zaman kita teman-teman. Kita bisa menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Saya harap itu keinginan Anda hari ini. Dan saya berharap jika Anda menyadari bahwa Anda memiliki banyak kekurangan. Bahwa Anda akan berdoa bersama saya, dan agar Tuhan akan memberi kita semua pertobatan sejati. Mari berdoa, tentunya. Bapa di surga, Tuhan, seringkali sebagai manusia yang berjalan di muka bumi ini, kami hanya menginginkan berkat-Mu. Kami ingin menjadi kaya. Kami ingin merasa nyaman. Kami ingin pensiun dini. Kami ingin tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan. Tetapi Tuhan, begitu banyak dari kami, dalam pencarian untuk hanya ingin pensiun lebih awal atau untuk hanya memiliki kehidupan yang nyaman. Atau hanya membeli keinginan yang ada di hati kami telah melampaui batas kami dengan-Mu, dan kami telah berkelana ke wilayah setan. Tetapi Tuhan, pagi ini, saya tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang telah Engkau ajak bicara, bukan kata-kata saya. Tetapi kitab suci-Mu Tuhan, itu meyakinkan mereka ketika mereka membaca cerita ini. Mereka melihat kehidupan mereka sendiri di dalamnya. Meskipun mereka sah dalam batas-batas hukum, mereka begitu jauh dari-Mu, ya Tuhan, dan saya berdoa kepada Bapa, agar Engkau memberi kami pertobatan sejati sehingga Engkau akan mengampuni kami Tuhan. Dan agar Engkau akan membantu kami untuk kembali kepadamu hari ini. Tuhan, pagi ini kami telah mendengarkan dan Engkau telah membimbing kami ke titik ini, karena kami ingin menjadi bagian dari para pembawa beban di akhir zaman, yang memperbaiki tembok yang retak. Agar kami dapat membangun kembali tembok Yerusalem dan melihat Engkau datang dalam hidup kami, oh Tuhan, tolong ubah fokus kami. Bantu kami untuk berhenti terlalu fokus pada dunia dan hanya rutinitas harian kami. Bantu kami Tuhan untuk fokus padamu lagi. Dan terima kasih untuk hari Sabat yang datang setiap minggu sehingga kami memiliki waktu untuk memfokuskan kembali. Dan saya hanya berdoa, Tuhan agar Engkau membantu kami tumbuh dari sana untuk membawa berkat Sabat ke dalam minggu itu bersama kami juga. Jadi Bapa, tolong sertai semua saudara dan saudari saya. Engkau telah mendengar tangisan sunyi di hati kami. Kami ingin menjadi lebih seperti Yesus hari ini. Berilah kami pertobatan sejati yang hanya Engkau yang dapat berikan kepada kami Tuhan. Ubah hati kami dari dalam keluar juga. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus, amin.